Ya, kembali lagi di pembahasan saham dengan Trishan. Minggu ini saya akan membahas tentang saham PBSA, di mana saham ini sangat menarik karena di bulan Juni akan membagikan dividen. Kemudian dari segi angka juga sangat baik. Dividennya itu menarik dikarenakan di sekitar 13%. Tanpa berlama-lama, kita akan bahas PBSA, Paramita Bangun Sarana. PBSA ini bergerak di bidang konstruksi sipil, pabrik jalan, jeti, dan mekanika, mesin-mesin pipa, tangki, pabrik, elektrika, meliputi pemasangan permanen, serta jaringan kelistrikan. Berikut proyek yang dikelola oleh PBSA, yaitu refinery, yang mana bekerja di pembangunan yang berhubungan dengan industri kelapa sawit di daerah Kalimantan dan Lampung. Kemudian oleochemical, oleochemical di Lubuk Gaung. Kemudian membuat pabrik biodiesel di Lampung dan Kalimantan. Kemudian membuat power plant di industri kelapa sawit. Kemudian membuat jeti seperti CVO. Kemudian ada tangki 3000 MT dan 5000 MT. Kemudian palm oil mills, pengolahan kapasitas pengukilan penyimpanan minyak hingga pembuatan bila untuk mengalirkan minyak ke kapal. Dan pembangunan plan refinery dua proses yaitu battery limit and battery limit. Kemudian pembangunan gedung di Jakarta. Dari komposisi pemegang saham 46% oleh PT Aksian Bangun Persada, 44% oleh Sigma, kemudian 9% oleh publik. Dari customer-nya itu memiliki customer yang baik seperti Sinarmas, Sinakiat, Universe, Smartfren, Sari Roti, Woz, dan Fush. Bekerja atau proyeknya ada di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dari komposisi pendapatan, 74%-nya dapat dari Sinarmas, kemudian 20% dari Univer. Kemudian dari konstruksi dari Sinarmas 20%, oilnya 11%, dan cahaya unggul prima 10%. Dari segi evaluasi, saham ini memiliki kinerja yang sangat baik, tiap tahunnya memiliki kenaikan laporan keuangan, yaitu bisa kita ratakan setiap tahunnya mengalami kenaikan pendapatan 100%. Kemudian dari segi dividennya juga sangat baik, yaitu sekitar 10%-an. Dan makin segini makin besar rata-rata dividen yang dibagikan. Bahkan di 2021 83%. Kemudian dari segi market cap-nya 1T. Dari equity-nya sangat baik, 505, cash flow-nya 203 miliar. Kemudian dari PER-nya itu sangat baik, 7,85%, PBV-nya 1,63. Dari DER 3%. Ini bisa dikatakan eh, perusahaan growing, yaitu bisa sangat baik untuk diinvestasikan karena daya bagi dividen, kemudian dari kinerjanya meningkat, dari pendapatnya terus meningkat, itu sangat baik jika bisa dimanfaatkan untuk investasi ataupun hanya memburu dividennya saja di bulan Juni. Ya, mulai lagi kita bisa lihat bahwa dividennya setiap tahunnya meningkat, kemudian biasanya bagi dividen di bulan Juni atau Agustus sekitar 13% untuk di harga per hari ini per tanggal 16 April. Dari prospeknya menurut saya positif karena pemerintah masih fokus pada hilirisasi, pasti masih banyak usaha untuk konstruksi. Dari dividen juga lebih dari 10%.
maka dividen di 2 bulan sebelum akumulasi selalu naik per tahun 100%. Jadi saya bisa memperkirakan bahwa karena dilihat dari dividen 10% dan naik 2 kali lipat tiap tahunnya, mungkin bisa saja di bulan Juni 2023 dividen bisa sampai 80. Makanya bisa di harga 800 untuk harga saham. Dari manajemen sangat baik, memiliki banyak penghargaan. Nah, dari segi teknikal menurut saya sangat menarik karena baru saja tembus dari sideways-nya di area 338 menuju ke 398 dan 538. Jika sanggup naik ke 398, kita dapat peroleh keuntungan 14%. Dari harga kalau kita nyicil beli di harga 350. Kemudian jika tembus lagi bisa mencapai 447 yaitu 28%. Jika tembus lagi mencapai 538, 4%. Jika tembus mencapai 684 bisa keuntungan 9% dalam jangka waktu 2 bulan. Jika estimasi perkiraan saya dividennya akan memberikan besar, lebih dari 10% atau bahkan bisa 20%. Dari segi banamologi saya bisa lihat bahwa di tanggal Januari bulan Januari tanggal 16 sampai April 16 itu ada terjadi akumulasi di akun EYU yaitu 56.000, tetapi yang menjual FC itu 38, artinya sekitar 15.000 itu dikumpulkan oleh YU. Artinya ada akumulasi oleh YU dengan harga 320. Ini adalah artinya waktu yang tepat untuk membeli. Kesimpulan dari segi sahamnya itu dalam recovery atau growing stock dari PBV 163 dan PER 7,3 ya di harga wajar. Dividennya 30% untuk tahun kemarin. Dari aset utangnya 32%. Dari prospek masa depan ada proyek hilirisasi menurut saya masih oke. Manajemennya jujur karena ada beberapa penghargaan. Dari teknikal sangat baik karena sudah breakout dari sideways 338 awal uptrend. Oh maaf, ini oke ya dari bandarmologi akumulasinya sangat baik, oke. Jadi saya sangat tertarik untuk setidaknya swing 2 bulan sampai bulan Juni pembagian dividen. Sekian, terima kasih.